Selamat pagi, nama saya Michelle Angelika Subrata. Saya kelas 11 IPA 3, absen yang ke-6 dari SMA Kristen YSKI. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara membuat hologram. Sebelum saya mempraktekkan cara membuat hologram, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai hologram. Apa itu hologram? Hologram merupakan salah satu produk hasil teknologi holografi. Teknologi holografi sendiri merupakan teknologi yang dapat merekam serta merekonstruksi cahaya yang berasal dari suatu benda yang tersebar sehingga objek seolah-olah berada pada posisi yang sama dengan media rekaman yang direkam. Nah, pada teknologi holografi ini, gambar yang dihasilkan akan terlihat berubah sesuai dengan posisi dan orientasi dari sudut pandang pengamat dalam cara yang sama seperti saat objek tersebut masih ada. Dan gambar ini yang kita sebut sebagai 3 dimensi atau hologram. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah apel secara fisik, tentunya akan terlihat berbeda di setiap sudut pandang, entah itu dari atas, bawah, ataupun samping. Begitu pula dengan hologram. Nah, teknologi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh fisikawan dari Hungaria bernama Denis Gabor yang pada saat itu sedang meneliti tentang pengembangan mikroskop elektron pada akhir tahun 1940-an, sehingga teknik ini diberi nama elektron holografi. Teknik ini mulai dikembangkan oleh ilmuwan Uni Soviet bernama Yuri Denisyuk pada tahun 1962 yang kemudian dinamakan transmission hologram. Holografi kembali mengalami perkembangan yang dilakukan oleh Dr. Stephen Benton pada tahun 1968 yang diberi nama rainbow hologram, yang kini sering kita jumpai dalam label-label yang menunjukkan keaslian suatu produk. Nah, hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar yang sifatnya mikroskopik dan koheren, yaitu gelombang yang amplitudo panjang gelombang dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Secara keseluruhan, hologram dibagi menjadi 3 jenis. 2 diantaranya sudah saya singgung, yaitu tentang transmission hologram dan rainbow hologram, dan yang terakhir adalah reflection hologram. Transmission hologram adalah hologram yang terbentuk karena pertumbukan sinar refleksi dan sinar objek pada suatu permukaan holograf. Pertama-tama, sinar laser akan dibagi menjadi sinar referensi dan sinar objek oleh beam splitter. Beam splitter ini merupakan kaca yang sifatnya setengah cermin dan setengah lensa. Kemudian, sinar referensi akan diarahkan langsung pada permukaan holograf, sedangkan sinar objek diarahkan pada objek dan dipantulkan menuju permukaan holograf. Percampuran antara sinar referensi dan sinar objek pada permukaan holograf dapat menghasilkan gambar rekonstruksi yang dapat dilihat pada sisi holograf yang tidak terkena sinar atau sisi yang berlawanan dari permukaan holograf yang dikenai sinar. Transmission hologram membutuhkan sinar laser yang sifatnya kuasi monokromatik. Yang kedua adalah rainbow hologram. Rainbow hologram ini hampir serupa dengan transmission hologram, tetapi dia bisa menggunakan cahaya putih saja. Pada gambar bisa dilihat ada celah horizontal kecil terletak di depan objek. Celah horizontal ini akan menghilangkan efek paralaks secara vertikal, yaitu efek perbedaan persepsi posisi akibat perbedaan sudut pandang. Pertama-tama, objek akan disinari oleh cahaya laser, kemudian sinar dipantulkan melalui celah sempit menuju lapisan hologram. Selain itu, lapisan hologram juga dikenai oleh sinar referensi. Hal ini persis seperti apa yang terjadi pada transmission hologram. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan celah sempit horizontal. Adanya celah sempit di depan objek ini membuat pengamat hanya bisa melihat sebagian kecil dari objek pada suatu sudut pandang. Pengamat hanya dapat mengamati bagian kecil lainnya dari objek jika merubah sudut pandangnya. Jika rainbow hologram ini dikenai cahaya putih secara langsung, maka tiap-tiap sinar dengan panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan gambar rekonstruksi pada sudut yang berbeda, sehingga keseluruhan objek dapat dilihat oleh pengamat melalui satu sudut pandang. Jika pengamat mengubah sudut pandangnya, maka akan terjadi pergeseran panjang gelombang sinar yang seolah-olah mengubah warna objek menjadi warna-warni seperti pelangi. Inilah alasan mengapa teknik holografi ini disebut dengan rainbow hologram. Terakhir adalah reflection hologram. Pada hologram ini, kita dapat melihat dengan jelas perbedaannya, yaitu arah sinar referensi dan sinar objeknya. Pada transmission hologram, sinar referensi dan sinar objeknya bertemu pada salah satu sisi hologram saja. Tetapi, pada reflection hologram, sinar referensi dan sinar objek bertemu secara berlawanan arah. Selain itu,
pada reflection hologram bisa menggunakan sinar laser atau cahaya putih. Untuk hologram yang berwarna dapat menggunakan laser merah, biru, dan hijau. Dari eksperimen tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hologram ini memanfaatkan sifat cahaya yang bisa terdifraksi dan memantul. Dari praktek sebelumnya, kita dapat melihat video hologram menampilkan 4 gambar yang simetris dan diletakkan saling berhadapan. Piramida diletakkan di tengah-tengah keempat gambar tersebut, dan cahaya dari layar gawai akan masuk ke dalam hologram dan terdifraksi. Cahaya yang sudah tersebar itu kemudian akan dipantulkan bersamaan dengan cahaya dari ketiga gambar lainnya, sehingga keempat gambar tersebut akan menyatu dan membentuk gambar 3 dimensi. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.